Jadi, di depan kantor kita persis di Klaten, itu ada showroomnya Indomobil e-motor ya. Ada 2 kontainer dijadiin satu gitu. Dan beberapa hari yang lalu kita lihat-lihat, kita kenalan, dan biasalah kita melarisi tetangga ya. Jadi kalau punya tetangga itu jangan digosipin, tapi dilarisin kalau dia jualan. Akhirnya kita ambil, ini namanya Indomobil e-motor Tirano. Sebenarnya di display itu ada yang Sprinto, ada yang Adora, sama ada yang ini nih, si Tirano ini. Dan di sana tuh unit test drive-nya lengkap, jadi iseng kita nyoba dan kawan-kawan. Gue tertarik sama yang Tirano ini karena desainnya keren. Dan jadi sebenarnya gini, ini motor yang gue suka adalah, kalian tau gak sih Yamaha X-Ride ya kan, motor matic yang bikin dual purpose kayak Honda ADV gitu, tapi dia lebih kecil. Cuma X-Ride itu kok bentuknya kayak kurang gimana gitu ya. Nah ini bentuknya cakep ya, dari depan cakep, belakang cakep, samping cakep, dan yang gue suka adalah dia itu dikasih crash guard ya. Ada tempat buat naruh barang di depan sampai ke belakang, dan ini semuanya beneran bisa kepake, bukan cuma aksesoris ya. Jadi yang atas ini katanya bisa sampai 50 kilo ya, kita buat naruh barang ya. Dan ini bisa kita buka seperti ini. Terus di sini ada sangkutannya. Jadi kalau misalkan kita mau naliin sesuatu ke sini, tinggal di giniin aja nih. Nah, udah. Kita bisa naruh barang, diikat aja di depan sampai 50 kilo. Besi-besi itu beneran kepake. Yang sini 50 kilo maksimal. Kanan kiri ini masing-masing 30 kg, dan di atasnya sini bisa sampai 50 kg lagi. Nah, kebetulan katanya kemarin tuh lagi ada promo. Kalau beli Tirano itu dapat box belakang dengan catatan selama masih ada stoknya. Gue nggak tahu sekarang masih ada apa enggak, karena setelah kemarin gue posting di Instagram, teman gue banyak banget di Klaten yang beli ini motor. Sama lagi, yang Tirano juga. Jadi desainnya cakep ya, dan ini besinya beneran kepake loh. Gue waktu itu bikin crash bar buat ADV aja tuh 600.000. Ya kan, cuma begitu doang gitu sampai ke belakang sih. Mungkin nanti gue akan tambahin ini, handguard ya. Jadi kalau misalkan kita bawa off-road beneran, kena lumpur, dia akan ketahan sama lumpurnya tuh sama handguardnya tadi. Jadi lebih proper gitu. Dan lucunya ini motor, dia tuh punya pilihan 8 warna ya. Jadi yang motif loreng-loreng begini ala-ala tentara itu ada 4 warna. Ada yang warna abu-abu, ada yang warna hijau, ada yang warna kaki ya, dan ada yang warna putih. Nah, tapi yang lucunya 4 warna yang lainnya lagi itu cuma garis-garis aja, bukan motif loreng-loreng kayak gini. Padahal dia punya warna oranye. Kalau oranye dia pakai loreng-loreng kayak gini, itu gue pasti beli yang warna itu. Sayangnya nggak ada gitu. Dan gue yakin pasti laris, kan banyak tuh yang suka mobil-mobil, motor-motor pakai oranye loreng-loreng kan. Mungkin bisa masukkan buat Indomobil bikin warna yang kayak gitu. Terus kita lihat bagian depannya, lampunya. Kalau yang gue bilang tadi X-Ride, kelemahannya tuh di bentuk fascia depannya tuh nggak cakep gitu. Tapi yang ini cakep ya. Jadi lampunya ini ada 2 biji, LED, ada DRL yang kotak-kotak ini. Dan kalau malam itu lampunya terang. Jadi nggak perlu di-upgrade lagi, meskipun nantinya kalau kita mau pakai kayaknya tambahin lampu LED permen gitu ya di kiri kanan ya. Ya nggak dipakai sih, cuma buat hiasan aja. Cuman ya, ini kan bawaannya belum diapa-apain nih motor. Waktu gua pakai di malam hari, dia tuh levelingnya kurang turun dikit aja. Terus waktu gua mau turunin, gua cari di mana tempat muter lampunya biar turun, sayangnya nggak nemu gua. Cuma katanya nanti dibantu sama orang dari Indomobil e-motor buat diturunin lagi biar nggak bikin silau pengendara lain gitu. Begitu pula dengan high beam-nya, untuk bawaan motor standar ini sudah bagus. Nah, yang lucu adalah dia tuh punya di samping sini tuh lampu LED DRL. Pas nyala itu juga terang. Ya, jadi waktu kita nyalain kayak gini, ini kuncinya seperti ini ya. Jadi kita dapat kunci yang manual. Ini kunci remote-nya, sama ini kunci buat box belakang. Nah, kalau buat nyalainnya itu nggak perlu puter-puter sebenarnya. Ini buat buka bagasi aja. Kita tinggal pencet ini, pencet sekali lagi, nah dia akan nyala. Ini tuh kalau malam terang sekali loh. Sama logo Indomobil di sebelah kanan kirinya itu juga ikutan nyala. Tuh lihat, keren ya. Lampunya itu niat dia bikinnya, dan cut off-nya bagus pas kita pakai di malam hari. Nah, kalau matiin gimana? Pencet lagi aja. Nah, udah langsung mati. Suara alarmnya yang cuit-cuitnya juga nggak terlalu ganggu ya. Kan beberapa motor itu biasanya kalau pakai kilas-kilas gini suaranya tuh cuit-cuit. Itu sampai tetangga 5 rumah denger tuh. Kalau ini ya masih oke lah. Dan yang lucunya adalah dia punya speedometernya itu digital plus dia touchscreen. Nah, tampilannya seperti ini.
ya. Ini ada inclinometernya, jadi kalau kita miring, ke atas bawah gitu ya, nanjak, turunan, dia bisa ada grafisnya. Cuma kalau buat gue sih nggak terlalu kepake ya. Ini ada mode berkendaranya, sport, terus ini tulisan lyric display, song information. Jadi kalau misalkan kita hubungin ke HP kita di sini, dia tuh punya speaker. Lucu banget ya. Mendekat lagi, ini untuk baterainya, voltase, ini baterai juga berapa persen bisa lihat di sini. Nah, ini kita pencet menu di sini ya. Dia ada musik, CarLink, informasi, diagnosis, sama pengaturan. Ya, informasi nggak terlalu penting, cuma begini aja ya, buat update. Jadi kita bisa hubungin ke WiFi, habis itu bisa update. Ada pengaturan di sini, ini juga belum kita atur ya, bahasa, kita pakai bahasa Inggris deh. Nah, ada suaranya kan, WiFi. Nah, oke, dah. Ini kemarin gua pakai buat update, tapi dia itu connect ke WiFi-nya itu bener-bener masih manual ya. Jadi kita pencet SSID-nya dulu apa, password-nya apa, dia nggak bisa nyari gitu. Jadi manual dia. Nah, ini yang gue suka, ada CarLink ya. CarPlay, AirPlay, Android Auto sama Android Cash. Android Auto dia sudah wireless ya, bagus juga. Kita tinggal nyalain Bluetooth dan WiFi. Kita bisa cek tuh. Dan lumayan smooth loh ini. Even lebih smooth dibandingkan ini loh yang suka tambahan Apple CarPlay Android Auto yang kita bisa beli di luaran tuh. Harganya kan lumayan mahal ya. Lebih dari 2 juta ya. Ini tuh cepet ya. Misalnya kita mau ke Mediterania restoran. Tuh. 1 jam 8 menit 13.21 kita start ya. Oh, udah nanti dia akan ngikut langsung jalannya kemana. Keren ya. Cakep ya. Termasuk juga kita mau setel musik. Yuk mendekat. Nih ya. Di sini kita bisa set. Nah, bisa putar musiknya juga dari sini. Terus kita bisa langsung dengerin musiknya apa aja. Tapi ya memang suaranya kalau kita pakai di atas 40 km per jam, itu udah gak kedengeran. Suara anginnya kenceng. Nah, ini kepake kalau misalkan kita lagi pelan. Jadi di bawah 30 km per jam, kita bisa dengerin musik. Tapi buat gua, nggak penting dengerin musik di dalam motor. Pentingnya adalah ketika kita jalan di dalam komplek, banyak anak-anak atau banyak orang, motor listrik tuh nggak ada suaranya. Dia nggak tahu kalau ada motor listrik mau lewat. Ketika ada suaranya, mereka jadi nengok, jadi menghindar. Jadi sebenarnya ini sistem buat safety, bukan buat entertainment. Kalau entertainment mau dengerin musik di motor, lebih baik langsung pakai kayak Jabrebos aja gitu ya, langsung di helm, setel musik, udah. Jadi dia tuh lebih kepake waktu kita mau pakai Google Maps saja. Jadi kurang lebih seperti itu ya, keren ya. Nah sekarang kita bahas detail lagi tentang motornya. Oke, ke depan dia bannya tuh dual purpose. Kalau bannya sendiri, ini mereknya baru denger gua. Yu Ansing. Kasar ya. Yu Ansing. Oh enggak di spasi. Yuan Sing ya. Jadi enggak di spasi. Bukan Yu Ansing, bukan. Cuman dia kecil. Ringnya 12 inci, depannya itu 110/70. Nah, ban dual purpose ini ada plus ada minusnya. Ketika kita pakai buat off-roading, dia punya grip yang lebih bagus. Tapi ketika kita bawa jalan biasa, dia tuh agak sedikit bergetar, terutama di kecepatan 40-30-an tuh kerasa getarannya gitu. Tapi setelah kita lebih kencang dari itu, 60 ke atas, getarannya langsung berasa hilang dan rasanya kayak motor normal-normal aja. Shock depannya itu dikasih cover biar nggak gampang terkena debu, ya. Terus ada spakbor kecil di bagian sini. Terus ke atas nih, lampunya juga dikasih crash guard ya. Jadi kalau misalkan tabrakan, lampunya insya Allah aman nih, yang kena bagian depannya sini. Nah, terus ke bagian atas, dia ada windshieldnya di bagian atas sini. Nggak terlalu gede, dia nggak bisa diatur ketinggiannya, udah fix begini aja. Remnya udah cakram depan belakang, ada hidroliknya, dan so far remnya cukup enak ya. Nah, terus di sini ada colokan ya. Ini bisa dipakai buat starter sebenarnya. Ini starter ke kanan ya. Kita matiin ke kiri, tapi karena kita nyalainnya pakai remote, udah nggak pengaruh sih. Nah, pengaruhnya apa? Kita bisa pakai buat buka kursi ya. Jadi kita tinggal pencet sebelah kiri, kemudian kita dapat bagasi yang cukup besar. Bagasinya sekitar 20 literan dan kita dapat charger. Katanya kalau kita ngecas pakai ini sekitar 3 sampai 4 jam kalau misalkan dari habis banget. Terus di bawahnya kita bisa akses ke baterainya. Tapi baterainya ini walaupun kelihatannya bisa dibongkar pasang, bahkan ada pegangannya, dia tuh udah dibikin paten nih. Jadi kuncinya juga mesti pakai kunci L nih kalau kita lihat bentukannya ya. Jadi untuk melepas pasangnya nggak semudah itu. Baterainya ini dia 76,8 volt ya, buletin 80 volt lah ya. 32 ampere hour dan kapasitas totalnya itu sekitar 2457,6 watt hour. Jadi sekitar 2,4 kWh. Oke. Nah,
Yang gue kurang suka, dia kalau kita mau ngecas, colokannya ada di sini. Ya, jadi kita mesti buka bagasi. Nggak ada di bagian, biasanya kan suka ada beberapa colokan di sini ya, atau di mana gitu. Ini nggak ada. Jadi kalau misalkan kita mau ngecas, kita harus buka bagasi baru bisa kita cas. Terus di sini juga ada saklarnya ya. Jadi kalau misalkan kita mau lepas baterai atau mau pasang lagi, sebaiknya diturunin dulu. Ya, dikasih cover karet juga, bisa dipasang lagi ntar. Udah kepasang, kita tutup lagi. Terus waktu gua cek unit display, bagian sininya tuh tulisan N-nya ya, itu tuh agak tajam. Tapi pas kita dapat unit yang kita pakai ini, bagian sininya tuh jadi lebih bagus nih, udah nggak tajam lagi. Jadi kalau kita kena jari atau apa, dia nggak bikin luka ya. Bagus. Dan beneran bisa dipakai nih, kita angkat-angkat gitu ya motor tuh. Termasuk depan nih, kita angkat-angkat dari sini juga bisa. Kuat ya. Lampu sennya juga lucu, ditaruhnya di sini ya. Terus ke belakang, ini lampu remnya sudah pakai LED ya. Terus kalau kita rem nanti kayak gini dia. Nah, bagian tengahnya yang nyala. Terus ini dia motor listriknya. Motor listriknya itu in wheel ya, jadi ada di dalam rodanya. Nah, yang lucu, nih lihat nih. Dia udah pilot loh, jadi bisa diatur nih. Shock breaker belakangnya ya. Dan dia juga sudah pakai dual shock breaker. Sama yang gue suka, dia tuh bagian dalamnya rapi ya. Ini dikasih spakbor gede walaupun di sininya udah panjang. Jadi kalau masih nyiprat, ini sih kayaknya keterlaluan. Sama biasanya motor listrik itu kan bagian armnya suka kelihatan jelek ya. Nah, sama Indomobil e-motor dikasih cover di bagian sini. Jadi desainnya cakep, build quality-nya juga lumayan, udah standarnya kayak motor Jepangan lah. Bahkan beberapa bagian juga ada yang lebih bagus. Jadi kalau kita lihat sebelah kanan sini, biasanya kan sedikit tombol ya. Dia tombolnya banyak karena yang pertama ini ada cruise control, ada pass beam. Agak aneh, pas beamnya taruh sebelah kanan bukan sebelah kiri ya. Sama di bagian tengah sini, ini ada regenerative braking. Ini yang paling tinggi, ini yang kosong, yang kanan ini untuk yang rendah. Nah, di bawahnya ada shift buat ganti modenya, ada comfort, sport, sama eco. Kalau gue langsung pakai yang sport aja, karena ketika kita pakai yang eco atau comfort, itu tenaga sama maksimal kecepatannya beda. Dan di sebelah kanan sini ada R, dia buat mundur. Nah, di sebelah kirinya dia ada lampu sein, tapi lampu seinnya itu nggak bisa dipencet tengah buat netralin ya. Ini high beam, low beam, hazard ya, sama untuk masuk ke mode P, parkir dan klakson. Nah, kurang lebih kayak gitu. Nah, ke bawah lagi dia ada hook di bagian sini dan ini dia metal ya, bukan plastik jadi gak gampang patah. Sebelah kiri ada tempat buat naruh botol minum sama ada colokan. Dimana gue sukanya tuh dia ada dua, ada USB-C sama ada USB biasa. Sama decknya rata dan gede. Jadi kalau kita mau bawa aqua galon tuh bisa banget. Nah, posisi duduknya ketika kita duduk, gue pikir dia bakalan rendah banget karena bagasinya di sini, tapi ternyata enggak. Dia agak sedikit naik. Jadi kurang lebih kakinya ini naiknya kayak kita bawa Honda Beat atau bawa Vario yang baru ya. Nggak terlalu naik, tapi juga nggak terlalu turun. Kursinya dia tuh lebar ternyata ya. Dan pas kita pakai dia agak sedikit licin meskipun dia sudah dipakai pattern. Nah, jadi pas kita ngerem itu kadang-kadang dia suka agak sedikit maju karena kayaknya dia tuh agak naik ke atas gitu loh. Nah, ketika kita turunin ya, motor ini sebenarnya nggak tinggi ya, jadi bisa kakinya turun dengan sempurna, cuma bagian sini tuh agak lebar gitu. Dan kalau kita buka footstepnya, terus ada teman kita dibonceng ya, ketika dia taruh kaki di sini, terus kita turunin kaki, udah pasti sepatunya nempel ke bagian kaki kita di sininya. Gitu. Seandainya dia bisa dimundurin lagi sedikit gitu ya, pasti jadi lebih enak nih. Karena pas turun nggak usah ada sepatu aja udah kena nih sama si footstepnya. Terus kalau dibonceng rasanya gimana? Pas dibonceng, dia tuh rasanya commanding karena dia cukup tinggi ya. Jadi pas kita duduk gini, kita bisa ngeliat ke depan. Soalnya drivernya itu dia di bawah kita. Buat pegangan juga gampang ya, besi. Gua nggak suka yang dilipat ke dalam gitu ya. Ini bisa pegangan di sini, bisa pegangan di sini ya. Ditambah ini sih enak sih ya. Sebenarnya gue kurang suka motor pakai box, tapi ketika dibonceng pakai box itu enak banget. Apalagi kayak Goldwing gitu dikasih tangan gitu ya. Wah, asik tuh. Jadi sekarang kita sudah bawa Tirano ya. Nah, jadi pertama kali ketika kalian bawa, ini motor tuh enteng. Enteng banget buat selap-selip, muter-muter, belok itu enak banget. Ya, jadi kalau misalkan kalian macet, mau selap-selip, ini bawanya gampang, ringan ya. Dan kalau misalkan kita bawa kecepatan rendah, pastikan di mode eco. Kalau mode eco, dia tuh smooth ya. Tapi kalau kita pindah ke sport, dia tuh responsnya benar-benar berubah.
Jadi kalau misalkan kita bawa di perkampungan, kita lagi bawa pelan, sport itu dia benar-benar langsung lompat gitu. Lagi lampu merah, kita di mode sport, kita gas, udah pelan, dia masih lompat. Jadi tenaganya terlalu liar kalau misalkan dipakai di mode sport. Tapi once udah jalan di kecepatan sekarang nih, kayak misalkan kita jalan di 40-an nih ya. Karena speedometer langsung berubah jadi kecil di sini ketika jadi Android Auto, feels normal. Walaupun dia mode sport, langsung rasanya normal. Enak-enak aja sih, gue nggak nemu yang aneh-aneh di motor ini. Kita gacos gitu, langsung kencung. Kas motor listrik, torsinya ngejambak tanpa transmisi. Lanjut lagi, kita gas, cus. Wah, lompat di belakang ya, gitu tadi. Dan yang menarik, dia juga sudah ada hill start assist-nya, ada traction controlnya, dan dia remnya belum pakai anti-lock braking system, tapi sudah ada namanya combi brake system. Jadi kalau misalkan kita ngerem, ya dia belakangnya itu ikut ngerem gitu. Jadi kita ngerem satu, dia ikut ngerem dua-duanya. Ya, remnya cukup enak loh, surprising itu. Kita ngerem empuk, suspensinya juga nggak terlalu empuk, tapi ini untuk ukuran motor listrik masih enak ya. Kurang lebih pas kita bawa ini, tau nggak rasanya kayak apa? Kayak bawa Honda Beat ya, cuma tarikannya lebih kenceng. Dan motornya itu ya, sekali kita cas, klaimnya bisa sampai 110. Tapi pas gua tanya sama orang Indomobil motornya yang tiap hari bawa ini, gua tanya, dari 110 itu dengan pemakaian biasa, biasanya tuh dapatnya berapa? Katanya sekitar 80 sampai 90 km tergantung dari cara bawanya. Nah, kalau mau bisa sampai 110, berarti kita harus masuk ke mode eco ya. Jadi ketika kita pakai eco, kita gaspol, dia tuh ngegasnya halus ya, nambahnya cuma sedikit. Dan sekarang kita di 43 udah nggak nambah lagi, cuma segitu aja. Nah, kalau kita close Android Autonya baru kelihatan nih. Nah, ini kalau kayak gini nih 43 udah maksimal ya. Kita ganti ke comfort, tuh langsung jambakannya berasa. Di comfort 62, 63. Nah, ada mentok, pencet lagi. Sport, wow, cus, lari ya. Motor yang ngerekam hilang langsung. 88, 89, 90. Udah, bawa kenceng-kenceng, gitu aja. Nah, maksimalnya sampai 90, tapi menurut gua tenaganya sih ajib sih. Cepet ya dia naiknya ya. Tapi di atas 90 udah mulai susah naik ke atasnya. Dan kalau misalnya kita ngegas terus, itu cepet banget tuh turunnya tuh baterainya. Jadi setelah kita cobain cukup lama, gue pakai Indomobil e-motor ini dari kemarin karena udah dikasih test drive ya sebelum gue terima ini motor. Ini motor tuh rasanya normal semuanya. Ya biasa beberapa motor listrik tuh kayak ada bagian-bagian anehnya, entah dari kayak berkendaranya, suspensinya, remnya, atau motor listriknya. Ini tuh rasanya normal gitu. Rasanya kayak udah mateng dia bikinnya tuh. Suspensinya normal, handlingnya normal. Cuma kalau dibilang apa yang paling gue suka dari motor ini, itu desainnya sih. Gue emang dari dulu seneng yang motor-motor kayak gini. Kayak misalkan kalau Honda tuh ada ADV gitu ya. Tapi ini kayak apa ya, kayak Yamaha X-Ride, tapi sebenarnya harusnya seperti ini desainnya Yamaha X-Ride gitu. Jadi setelah kita nyobain si Indomobil e-motor ini, sebenarnya ini motor yang proper banget ya. Jadi kalau misalkan kalian naik motor bensin, abis itu ke motor listrik langsung ke Tirano, itu rasanya mendekati motor bensin biasa. Dan sebenarnya dengan desain kayak gini, kalau Indomobil masukin mesin bensin, gua rasa itu patut dipertimbangkan juga. Karena secara desain, secara handling, secara kita pakainya, itu rasanya udah mendekati sebuah motor bensin gitu. Itu aja mungkin video kita kali ini buat teman-teman yang sudah pakai Indomobil e-motor. Coba komennya di bawah seperti apa. Ya, Sarif, sampai jumpa di video berikutnya. Bye-bye.